Aku mendengar orang kaya itu sudah menghabiskan miliaran rupiah untuk dokter-dokter terkenal, tapi tak satu pun menemukan diagnosis yang tepat. Sampai seorang pengasuh anak yang hampir tidak jadi ia rekrut melihat sesuatu yang selama ini diabaikan semua orang, dan temuannya mengubah segalanya. Clara Puspita Maharani turun dari Transjakarta sambil menenteng koper lusuh, menatap alamat di kertas kusut, nomornya cocok, namun aku melihat ia mengecek sampai 3 kali karena ia nyaris tak percaya pada apa yang ada di depan matanya. Di balik gerbang besi tempat berdiri rumah paling megah yang pernah ia lihat, seperti istana kaca dan marmer yang tampak seolah keluar dari majalah arsitektur internasional. Ia merapikan rambut coklatnya yang disanggul seadanya, menarik napas dalam, dan meski usianya sudah 32 tahun serta sudah bekerja di banyak rumah dan mengasuh banyak anak, ia belum pernah menginjak tempat semacam itu. Sehari sebelumnya, agen penyalur tenaga kerja menelepon, mengatakan, seorang pengusaha butuh segera pengasuh berpengalaman untuk anak berkebutuhan khusus, dengan gaji 5 kali lipat dari pekerjaan manapun yang pernah ia dapat. Clara Puspita Maharani menekan tombol interkom dan menunggu. Lalu sebuah suara perempuan yang kering dan formal menjawab beberapa detik kemudian, dan ia memperkenalkan diri. Saya Clara Puspita Maharani. Datang untuk wawancara pengasuh anak. Ada jeda yang terlalu lama sampai perutku ikut terasa menegang membayangkan ia salah alamat atau sudah ada orang lain. Namun gerbang itu akhirnya terbuka dengan dengung mekanis, mempersilakan masuk dan mengikuti jalan utama ke pintu depan. Taman di dalamnya luas, hamparan bunga dipangkas rapi, air mancur marmer berdiri di tengah, dan ia berjalan pelan menyerap tiap detail. Mengingat bagaimana ia tumbuh di rumah 2 petak di pinggiran Bandung dan berbagi kamar dengan 3 saudari. Ia tak pernah membayangkan ada orang hidup seperti ini. Pintu depan terbuka sebelum ia sempat menekan bel. Seorang perempuan berambut abu-abu yang disanggul ketat menilainya dari ujung kepala sampai kaki seolah mencatat semua kekurangan, memperkenalkan diri sebagai Ibu Elsa Hartati, kepala rumah tangga, lalu berkata Pak Fajar Aditya Wibowo menunggu di ruang kerja. Clara Puspita Maharani mengangguk dan mengikuti Ibu Elsa Hartati melewati lorong marmer. Dindingnya dipenuhi lukisan mahal, dan sepatu tuanya menimbulkan bunyi canggung di lantai mengilap, sampai Ibu Elsa Hartati berhenti di depan pintu. Kayu gelap, mengetuk 2 kali, Pak Fajar Aditya Wibowo, kandidatnya sudah datang. Sebuah suara berat dan letih mempersilakan masuk. Clara Puspita Maharani melangkah ke ruang kerja dan melihat seorang pria duduk di balik meja besar, dikelilingi tumpukan kertas dan berkas medis. Fajar Aditya Wibowo berusia 38 tahun namun tampak setidaknya 10 tahun lebih tua. Lingkar mata gelap dan bahu tegang seakan ia tak tidur berhari-hari. Ia mengangkat pandangan menilai sejenak hingga aku merasa Clara Puspita Maharani diperlakukan seperti bida di papan catur, lalu ia memintanya duduk. Ia menuruti, meletakkan koper di lantai, dan ketika ditanya soal pengalaman mengasuh anak sakit, ia menjawab bahwa ia 3 tahun merawat seorang anak perempuan dengan cerebral palsy dan sebelumnya 2 tahun merawat seorang anak laki-laki dengan autisme berat. Saat ditanya mengapa berhenti, ia menjelaskan anak perempuan itu masuk lembaga khusus karena ibunya pindah ke luar negeri, sedangkan anak laki-laki itu. Ia berhenti sejenak. Tenggorokannya terasa mengeras. Meninggal karena komplikasi jantung. Fajar Aditya Wibowo menatapnya lebih saksama. Ada bayang pengenalan di matanya. Ia menyampaikan belasungkawa. Dan Clara Puspita Maharani menjawab bahwa itu berat namun ia belajar banyak. Terutama belajar memperhatikan detail dan perubahan kecil yang kadang luput dari para dokter. Sementara Fajar Aditya Wibowo menyandarkan diri dan mengusap wajahnya. Sebuah gerakan lelah yang tampak sudah menjadi kebiasaan. Aku akan bicara terus terang denganmu, Clara Puspita Maharani, kata Fajar Aditya Wibowo dengan suara berat. Selama 2 tahun terakhir aku sudah menghabiskan lebih dari Rp 3 miliar untuk dokter dan spesialis, pemeriksaan dan pengobatan. Anak-anakku Mirza Pratama Wibowo dan Raka Pratama Wibowo sekarang berusia 5 tahun. Mereka kembar dan mereka sakit. Aku melihat Clara Puspita Maharani sedikit condong ke depan, mendengarkan dengan saksama ketika ia melanjutkan bahwa tak satu pun dokter mampu menemukan apa yang diderita anak-anak itu. Semuanya dimulai sekitar 1,5 tahun lalu dengan kelelahan ekstrim, nyeri otot, gangguan konsentrasi, dan penurunan berat badan. Semua pemeriksaan sudah dilakukan, semua tes yang bisa dibayangkan, dan para spesialis juga sudah dikunjungi di Jakarta, Surabaya, bahkan sampai Denpasar dan pusat medis lain. Tetapi tak ada yang tahu apa penyebabnya dan gejalanya justru semakin memburuk perlahan. Awalnya mereka mengira anemia. Lalu, mencurigai sindrom autoimun, biopsi sumsum tulang, MRI, tes genetik, semuanya tidak memberikan hasil pasti.
Dan Clara Puspita Maharani memproses informasi itu dalam diam karena ada sesuatu dalam cerita tersebut yang terasa tidak sepenuhnya masuk akal meski ia belum tahu apa. Ketika ia bertanya di mana ibu anak-anak itu, wajah Fajar Aditya Wibowo seketika menutup seperti pintu yang dikunci. Ia menjawab bahwa Bunga Lestari Prameswari meninggal 2 tahun lalu akibat kecelakaan mobil saat anak-anak masih berusia 3 tahun. Dan aku mendengar Clara Puspita Maharani menyampaikan belasungkawa. Lalu ia menambahkan bahwa gejala muncul sekitar 6 bulan setelah kematian istrinya. Para dokter mengatakan kemungkinan besar bersifat psikosomatis, manifestasi duka melalui tubuh. Tetapi ia tidak percaya. Karena menurutnya ada sesuatu yang benar-benar salah dengan anak-anaknya dan ia bertekad akan menemukan penyebabnya meski harus menghabiskan seluruh hartanya. Tepat saat itu pintu ruang kerja terbuka dan seorang pria berjas putih masuk tanpa mengetuk, sekitar 50 tahun. Rambut abu-abu disisir ke belakang dan membawa tas kulit mahal. Ia menyapa Fajar Aditya Wibowo sambil mengatakan perlu membahas hasil panel pemeriksaan terbaru. Lalu berhenti ketika melihat Clara Puspita Maharani dan bertanya siapa dirinya. Dan Fajar Aditya Wibowo memperkenalkannya sebagai kandidat pengasuh. Membuat dokter itu, Dr. Octavian Surya Darmawan, menatapnya dengan pandangan merendahkan dan berkata bahwa mereka sudah membicarakan soal pengasuh, bahwa anak-anak itu membutuhkan perawatan medis profesional, bukan pembantu rumah tangga yang berpura-pura menjadi perawat. Aku bisa merasakan darah naik ke wajah Clara Puspita Maharani. Namun ia tetap tenang dan menyebutkan bahwa ia memiliki sertifikasi pertolongan pertama dan perawatan pediatrik. Yang dibalas Dr. Octavian Surya Darmawan dengan tawa mengejek sambil bertanya di mana ia belajar kedokteran, membuat Fajar Aditya Wibowo memperingatkan dokter itu dengan nada keras. Meski dokter tersebut tetap bersikeras bahwa ia hanya realistis karena 5 pengasuh sebelumnya tidak bertahan lebih dari 2 bulan dan anak-anak membutuhkan tenaga medis. Bukan orang yang akan panik saat keadaan darurat. Sampai akhirnya Clara Puspita Maharani berdiri dan dengan keberanian yang bahkan mengejutkanku sendiri bertanya dengan hormat sudah berapa lama Dr. Octavian Surya Darmawan menangani anak-anak itu dan apakah dalam waktu tersebut ia berhasil menemukan penyakit mereka. Membuat ruangan tenggelam dalam keheningan yang menyesakan sementara Fajar Aditya Wibowo menatap mereka berdua dengan keterkejutan. Dan ketika dokter itu hendak membentaknya, Clara Puspita Maharani dengan tenang menegaskan bahwa ia tidak mengklaim lebih pintar. Hanya percaya bahwa kadang sudut pandang berbeda bisa melihat hal-hal yang terlewat karena melihat dari arah yang lain. Hingga Dr. Octavian Surya Darmawan mendengus kesal dan berbalik menghadap Fajar Aditya Wibowo. Kamu tidak akan mempekerjakan perempuan ini? Kata Dr. Octavian Surya Darmawan dengan tegas, dan Fajar Aditya Wibowo terdiam lama sambil menatap Clara Puspita Maharani dengan ekspresi yang tak bisa ia baca. Lalu ia berdiri dan berkata tenang bahwa ia ingin Clara Puspita Maharani bertemu anak-anaknya, membuat dokter itu memprotes bahwa ini konyol. Namun Fajar Aditya Wibowo memintanya pergi dan mengatakan mereka akan membahas hasil pemeriksaan nanti. Sehingga Dr. Octavian Surya Darmawan keluar dengan marah sambil membanting pintu lebih keras dari perlu. Lalu Fajar Aditya Wibowo melangkah mendekati Clara Puspita Maharani dan untuk pertama kalinya sejak ia datang menampakkan sesuatu yang menyerupai senyum. Mengakui bahwa ia punya keberanian, yang dijawab Clara Puspita Maharani dengan tenang bahwa ia hanya terbiasa diremehkan dan lama-lama belajar untuk tidak diam saja. Mereka menaiki tangga marmer menuju lantai 2, melewati lorong yang dipenuhi foto keluarga, dan Clara Puspita Maharani memperhatikan sosok seorang perempuan pirang yang tersenyum di banyak foto sambil memeluk 2 bayi kembar identik. Bunga Lestari Prameswari, ibu yang telah hilang dari hidup anak-anak itu. Lalu Fajar Aditya Wibowo berhenti di depan pintu berwarna biru muda dan berkata bahwa anak-anak sedang beristirahat karena akhir-akhir ini mereka menghabiskan sebagian besar hari di tempat tidur tanpa tenaga untuk bermain atau berlari seperti anak-anak lain. Ia membuka pintu perlahan dan tampaklah sebuah kamar besar dengan 2 tempat tidur terpisah oleh meja kecil penuh obat-obatan, dinding berhias motif awan dan mainan berserakan di lantai namun terlihat lama tak disentuh. Di atas tempat tidur 2 anak laki-laki kembar berambut pirang terbaring tertutup selimut sampai dagu meski udara hangat. Tubuh mereka terlalu kecil, terlalu kurus, terlalu pucat untuk anak 5 tahun. Satu tertidur dan yang lain menatap pintu dengan mata besar yang lelah. Fajar Aditya Wibowo menyapanya lembut dan memperkenalkan Clara Puspita Maharani. Yang kemudian mendekat perlahan dan duduk di kursi di samping tempat tidur anak yang terjaga. Bertanya namanya. Dan anak itu menjawab bahwa ia Raka Pratama Wibowo dan yang sedang tidur adalah Mirza Pratama Wibowo. Lalu Clara Puspita Maharani memperkenalkan diri. Ditanya apakah ia dokter, ia menjelaskan bahwa ia pengasuh anak. Membuat Raka Pratama Wibowo mengernyit dan berkata bahwa pengasuh-pengasuh sebelumnya pergi karena tidak suka tinggal di rumah itu. Dan ketika ditanya alasannya ia
Mengangkat bahu lelah dan berkata mungkin karena mereka merepotkan dan selalu terlalu lelah untuk bermain, kata-kata yang membuat dadaku terasa sesak karena di usia 5 tahun anak itu sudah menyalahkan dirinya sendiri. Hingga Clara Puspita Maharani membisikkan sebuah rahasia bahwa ia tidak akan pergi karena ia justru menyukai anak-anak yang menantang dan menarik. Membuat Raka Pratama Wibowo tersenyum tipis untuk pertama kalinya. Sementara di tempat tidur lain Mirza Pratama Wibowo terbangun perlahan dan menatap Clara Puspita Maharani dengan kebingungan tanpa berkata apa-apa. Tatapan kosongnya membuat jelas bahwa ia lebih tertutup dan lebih parah terdampak penyakit. Dan dari ambang pintu Fajar Aditya Wibowo bertanya apa pendapatnya. Sehingga Clara Puspita Maharani mendekat dan berkata pelan bahwa anak-anak itu membutuhkan lebih dari sekadar obat. Mereka membutuhkan seseorang yang hadir, mengamati, dan memperhatikan hal-hal kecil. Lalu ketika ditanya apakah ia orang itu, Clara Puspita Maharani menatap kedua anak kecil di ranjang besar itu dan merasakan sesuatu bergerak di dadanya. Aku merasakan sensasi yang sama seperti dulu ketika aku pernah mengenal seorang anak laki-laki dengan autisme berat yang akhirnya meninggal dalam pelukanku. Sensasi bahwa dua anak ini benar-benar membutuhkan aku. Jadi aku berkata bahwa aku ingin mencoba. Dan Fajar Aditya Wibowo menatap Clara Puspita Maharani cukup lama sebelum mengulurkan tangan dan memutuskan ia mulai besok serta Ibu Elsa Hartati akan menunjukkan kamarnya. Clara Puspita Maharani menjabat tangan Fajar Aditya Wibowo sambil merasakan beban tanggung jawab jatuh di pundaknya. Lalu Ibu Elsa Hartati muncul di ambang pintu seolah dipanggil tanpa suara dan mengatakan akan mengantarnya. Sehingga Clara Puspita Maharani mengikuti Ibu Elsa Hartati menyusuri lorong melewati pintu-pintu tertutup. Lukisan-lukisan mahal, dan jejak kemewahan yang belum pernah ia saksikan sedekat ini, sampai mereka tiba di ujung lorong dekat kamar anak kembar, di mana Ibu Elsa Hartati membuka pintu memperlihatkan kamar sederhana namun nyaman dengan satu ranjang, lemari kayu, dan jendela menghadap taman. Lalu ia menjelaskan kamar mandi ada di pintu kedua sebelah kiri. Sarapan disajikan jam 7, Pak Fajar Aditya Wibowo makan malam jam 8, sedangkan anak-anak makan lebih awal jam 6, dan Clara Puspita Maharani mengangguk paham serta berterima kasih. Namun Ibu Elsa Hartati ragu sejenak di pintu seolah ingin mengatakan sesuatu, dan ketika Clara Puspita Maharani menunggu, ia diminta memanggilnya cukup Clara saja. Lalu dengan suara diturunkan ia mengungkapkan bahwa pengasuh-pengasuh sebelumnya bukan pergi karena anak-anak merepotkan, melainkan karena rumah ini begitu muram dan Dr. Octavian Surya Darmawan membuat hidup mereka mustahil. Dan ketika Clara Puspita Maharani bertanya mengapa ia mengatakan itu, Ibu Elsa Hartati menatapnya sejenak, wajahnya yang keras melunak sedikit, lalu menjawab karena Clara Puspita Maharani memandang anak-anak itu dengan cara yang benar. Setelah itu ia pergi menutup pintu, meninggalkan Clara Puspita Maharani duduk di ranjang menatap jendela saat matahari tenggelam mewarnai langit jingga. Sementara di suatu tempat di rumah megah Pondok Indah dua anak laki-laki berusia 5 tahun terbaring terlalu lemah untuk bermain, dan aku memikirkan semua yang kulihat, ayah yang putus asa, dokter yang angkuh, kepala rumah tangga yang tanpa tahu lebih banyak daripada yang ia ucapkan, serta anak kembar yang rapuh. Aku belum tahu apa yang salah pada Mirza Pratama Wibowo dan Raka Pratama Wibowo. Tetapi naluriku berkata jawabannya ada di dalam rumah ini, tersembunyi di depan mata semua orang. Dan aku bertekad menemukannya apapun risikonya. Minggu pertamaku di rumah itu menjadi latihan pengamatan tanpa henti. Aku bangun jam 6 pagi bahkan sebelum Ibu Elsa Hartati diam beberapa menit menyerap suara dan bau rumah. Ada sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Perasaan yang terus mengganggu bahwa ada yang keliru selain penyakit anak-anak. Sementara kedua anak kembar biasanya bangun sekitar jam 7, selalu kelelahan dan mengeluh nyeri. Dan aku mencatat gejala tampak lebih buruk di pagi hari lalu sedikit membaik sepanjang hari. Aku menawarkan Raka Pratama Wibowo sarapan di luar, di taman di bawah pohon besar. Ia terkejut lalu ragu sambil menoleh ke ranjang lain dan berkata Mirza Pratama Wibowo tidak mau karena ia tidak suka keluar kamar. Maka aku mendekati ranjang Mirza Pratama Wibowo yang sudah terjaga namun menatap langit-langit dan menanyakan apakah ia mau sarapan di taman. Ia menolak. Aku tidak memaksa tetapi mencatat dalam hati bahwa kondisinya jauh lebih buruk daripada saudaranya. Setelah sarapan, Dr. Octavian Surya Darmawan datang untuk kunjungan hariannya. Dan saat aku berada di kamar anak kembar membantu Raka Pratama Wibowo menyusun puzzle sederhana, ia masuk tanpa mengetuk, bertanya bagaimana keadaan pasien hari ini. Aku menjawab singkat tanpa mengangkat pandangan dari puzzle, dan ia mengabaikanku lalu langsung menuju ranjang Mirza Pratama Wibowo sambil mengeluarkan stetoskop dari saku jas putihnya. Ayo kita lihat bagaimana kondisi jantungmu. Jagoan, kata Dr. Octavian Surya Darmawan.
Tetapi Mirza Pratama Wibowo tidak menjawab dan membiarkan dirinya diperiksa dengan kepasifan seorang anak yang sudah ratusan kali menjalani pemeriksaan tanpa hasil, sementara dokter itu bergumam bahwa detak jantungnya sedikit meningkat dan ia akan meminta panel tes darah tambahan. Aku kemudian memberanikan diri bertanya apakah aku boleh mengajukan pertanyaan, dan ketika diizinkan, aku menyampaikan pengamatanku bahwa gejala anak-anak tampak lebih buruk di pagi hari dan membaik saat mereka keluar dari kamar. Lalu menanyakan apakah faktor lingkungan pernah dipertimbangkan, yang membuat Dr. Octavian Surya Darmawan menatapku. Seolah aku baru saja mengatakan sesuatu yang konyol, menjelaskan dengan nada merendahkan bahwa ia belajar kedokteran 8 tahun dan praktik lebih dari 20 tahun serta sudah mempertimbangkan semua kemungkinan termasuk faktor lingkungan karena rumah telah diuji dari jamur, asbes, timbal, hingga radon dan semuanya negatif. Sehingga ketika aku menyinggung produk pembersih yang bisa memicu reaksi pada anak sensitif di ruang tertutup, ia tertawa singkat penuh ejekan dan mengatakan bahwa tentu saja hal sesederhana itu tak mungkin luput dari pengalamannya. Lalu menegaskanku agar menyerahkan urusan medis kepada dokter dan fokus pada tugasku mengasuh anak, membuat wajahku terasa panas meski aku tetap berkata bahwa aku hanya mengamati. Namun ia menyuruhku menyimpan pengamatanku dan menutup tas dokternya sebelum pergi untuk berbicara dengan Pak Fajar Aditya Wibowo tentang tes darah baru. Setelah ia pergi, Raka Pratama Wibowo menatapku penasaran dan bertanya mengapa dokter itu tidak menyukaiku. Dan aku menjawab bahwa ada orang yang tidak suka ketika orang lain bertanya. Lalu aku mengingatkan apa yang dikatakan ibunya bahwa pertanyaan itu penting karena dari situlah kita belajar, yang membuat dadaku terasa sesak karena ibunya. Memang benar. Dan ketika Raka Pratama Wibowo bertanya dengan polos apakah aku tahu ibunya sudah meninggal, aku mengangguk dan menyampaikan belasungkawa. Mendengar ia berkata bahwa kadang ia lupa lalu kembali sedih ketika teringat, aku menenangkannya bahwa perasaan itu wajar. Sementara ia menambahkan bahwa Mirza Pratama Wibowo tidak pernah mau membicarakan ibunya dan marah jika namanya disebut. Membuatku menatap keranjang lain tempat Mirza Pratama Wibowo membelakangi kami dan menjelaskan bahwa setiap orang punya cara berbeda menghadapi duka. Ketika ia bertanya apakah kesedihan bisa membuat orang sakit, aku menjawab bahwa kadang bisa tetapi tidak selalu. Dan saat ia mengatakan Dr. Octavian Surya Darmawan percaya mereka sakit karena sedih namun ia sendiri tidak terlalu sedih. Aku menangkap petunjuk penting bahwa dokter itu benar-benar meyakini penyebab psikosomatis. Meski bagiku teori itu tidak masuk akal karena anak 5 tahun jarang menunjukkan gejala fisik seberat dan selama itu. Sore harinya, saat anak-anak tidur siang, aku memutuskan menjelajahi rumah dengan alasan mencari perpustakaan kepada Ibu Elsa Hartati, padahal aku ingin memahami lingkungan tempat mereka tinggal. Dan aku menyusuri rumah besar 3 lantai dengan lebih dari 20 ruangan itu dengan saksama, memperhatikan karpet yang dibersihkan setiap hari, jendela yang hampir tak pernah dibuka, serta sistem AC sentral yang terus menyala mendaur ulang udara yang sama ke seluruh rumah, hingga akhirnya di gudang produk pembersih di lantai bawah aku menemukan sesuatu yang langsung menarik perhatianku. Aku menemukan puluhan botol dari satu produk tertentu, disinfektan industri yang belum pernah kulihat sebelumnya, dan labelnya tertulis formula Clean Pro untuk penggunaan profesional. Aku mengambil salah satu botol, membaca komposisinya. Sebagian besar bahan kimia asing bagiku, tetapi satu nama langsung menonjol, glutaraldehida, dan aku teringat samar-samar pernah membaca tentang zat ini bertahun. Tahun lalu saat aku bekerja di rumah sakit, digunakan untuk mensterilkan alat medis namun dapat menimbulkan gangguan pernapasan dan saraf bila terpapar lama. Bisa saya bantu sesuatu? Suara itu membuatku menoleh dan aku mendapati Ibu Elsa Hartati berdiri di ambang pintu gudang dengan tangan bersedekap. Lalu aku beralasan bahwa aku mencari perpustakaan dan tersesat. Namun ia menjawab perpustakaan ada di lantai 2 sedangkan ini gudang lantai bawah. Sehingga aku mengembalikan botol ke rak dan meminta maaf karena rumah ini terlalu besar. Ibu Elsa Hartati tidak tampak yakin tetapi tidak memperpanjang. Hanya menuntunku kembali ke tangga sambil memberi nasihat bahwa aku harus hati-hati karena Pak Fajar Aditya Wibowo adalah pria yang sangat tertutup dan tidak suka orang yang terlalu banyak bertanya atau masuk ke tempat yang tidak diundang. Dan ketika aku menyinggung Dr. Octavian Surya Darmawan, ia sempat ragu lalu mengatakan dokter itu punya kuasa besar di rumah ini. Pak Fajar Aditya Wibowo mempercayainya sepenuhnya. Dan jika aku menentangnya aku tidak akan bertahan lama. Lalu ia menegaskan itu bukan peringatan melainkan fakta. Malam itu aku tidak bisa tidur. Pikiranku berputar pada disinfektan, gejala anak-anak, dan pola yang selalu sama. Memburuk di pagi hari lalu membaik saat mereka keluar kamar. Aku yakin ada hubungan tetapi aku butuh lebih banyak bukti sebelum menuduh apapun. Keesokan paginya aku bangun lebih awal dari biasanya dan masuk ke kamar anak kembar sebelum petugas kebersihan datang,
Dan aku mencium aroma halus namun tak mungkin keliru. Bau disinfektan industri yang sama seperti di gudang. Sementara Mirza Pratama Wibowo dan Raka Pratama Wibowo masih tidur, aku mendekati jendela dan mencoba membukanya tetapi terkunci. Ternyata semua jendela kamar itu terkunci, dan saat itu terdengar pertanyaan, sedang melakukan apa? Karena Pak Fajar Aditya Wibowo berdiri di pintu masih memakai piyama dengan rambut berantakan, aku menyapanya dan berkata aku. Mencoba membuka jendela namun semuanya terkunci, ia menjelaskan itu untuk keamanan dari penyusup, tetapi aku menegaskan anak-anak tidak pernah menghirup udara segar di dalam kamar. Membuatnya mengernyit dan menjawab bahwa AC sentral menyaring dan memurnikan udara terus-menerus sehingga lebih bersih daripada udara luar. Namun aku menahan diri dan mengatakan bahwa udara itu tetap udara yang sama yang didaur ulang tanpa henti. Lalu ia bertanya apa maksudku, dan aku ragu karena aku tahu ini wilayah berbahaya. Dr. Octavian Surya Darmawan sudah melarangku ikut campur dan Ibu Elsa Hartati baru saja memperingatkan bahwa Pak Fajar Aditya Wibowo tidak suka terlalu banyak pertanyaan. Tetapi melihat dua anak itu terus merosot membuatku memilih berbicara jujur. Jadi aku bertanya apakah aku boleh jujur dan ia berkata ia lebih suka begitu. Lalu aku menyampaikan dugaanku bahwa anak-anak mungkin sedang terpapar sesuatu di dalam rumah yang memicu gejala. Aku tidak tahu persis apa, tetapi tandanya ada. Gejala memburuk setelah semalaman di kamar. Membaik saat keluar, jendela selalu tertutup, dan udara yang sama terus berputar. Namun Pak Fajar Aditya Wibowo menatapku lama dalam diam dan berkata Dr. Octavian Surya Darmawan sudah menyingkirkan faktor lingkungan. Sehingga aku menekankan bahwa dokter itu hanya mencari jamur, asbes, timbal, hal-hal yang jelas. Sementara bahan kimia pembersih dan senyawa volatil yang menumpuk di ruang tertutup bisa saja luput. Dan ketika ia menantang apakah aku menuduh stafnya meracuni anak-anaknya, aku menjawab tidak sengaja, karena orang sering memakai produk tanpa tahu bahayanya. Apalagi untuk anak kecil. Lalu ia mengusap wajahnya dengan gerakan lelah yang sudah kukenal dan berkata bahwa ia menghargai dedikasiku. Tetapi aku baru berada di rumah ini seminggu sementara para spesialis sudah menangani kasus ini lebih dari setahun. Aku tahu dan aku tidak mengatakan bahwa aku lebih tahu daripada mereka. Aku hanya merasa mungkin mereka sedang melihat ke arah yang salah. Tetapi sebelum Pak Fajar Aditya Wibowo sempat menjawab, terdengar teriakan dari kamar anak-anak dan aku berlari masuk lalu mendapati Mirza Pratama Wibowo duduk di ranjang dengan tubuh gemetar hebat. Matanya terbalik ke atas. Aku memanggil namanya berulang kali ketika Pak Fajar Aditya Wibowo sudah berada di sisiku dalam hitungan detik dan bertanya apa yang terjadi. Aku mengatakan ini tanpa seperti kejang dan memintanya menelepon 112. Sementara aku memiringkan tubuh Mirza Pratama Wibowo, melindungi kepalanya dan melakukan semua yang kupelajari dari pelatihan pertolongan pertama. Di sudut ranjang Raka Pratama Wibowo terbangun sambil menangis ketakutan dan bertanya apa yang terjadi pada saudaranya. Aku berusaha menenangkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja meski isaknya semakin keras sampai ia bertanya apakah Mirza Pratama Wibowo akan meninggal seperti ibunya. Dan aku menjawab tegas bahwa itu tidak akan terjadi karena kami akan menjaganya. Kejang itu berlangsung kurang dari 2 menit namun terasa seperti selamanya. Dan ketika akhirnya berhenti Mirza Pratama Wibowo tidak sadarkan diri dengan napas dangkal dan wajah pucat. Sementara Pak Fajar Aditya Wibowo berteriak memberi instruksi melalui telepon, Ibu Elsa Hartati muncul di pintu dengan wajah putih ketakutan dan atas perintah Pak Fajar Aditya Wibowo segera menghubungi Dr. Octavian Surya Darmawan. Lalu sambil menunggu ambulans aku tetap menjaga posisi Mirza Pratama Wibowo, memantau napasnya dan berbicara pelan meski tahu ia mungkin tak mendengar, mengatakan bahwa aku ada di sini. Sementara Raka Pratama Wibowo turun dari ranjang dan memeluk kakiku erat sambil bertanya mengapa saudaranya seperti itu, dan aku hanya bisa mengatakan dokter akan menolong. Ambulans tiba sekitar 12 menit kemudian dan para petugas ambulans masuk dengan sigap, menanyakan sudah berapa lama kondisinya dan apakah ada riwayat kejang. Dan Pak Fajar Aditya Wibowo menjawab tidak pernah sebelumnya serta menjelaskan bahwa anak itu sedang diselidiki lebih dari setahun karena penyakit yang belum terdiagnosis dengan gejala kelelahan, nyeri otot, dan penurunan berat badan, yang membuat para petugas saling bertukar pandang lalu memutuskan membawanya ke rumah sakit dan menanyakan apakah ayahnya ikut. Sebelum Pak Fajar Aditya Wibowo menatapku dan memintaku tinggal bersama Raka Pratama Wibowo, dan aku mengangguk memastikan ia pergi. Saat Mirza Pratama Wibowo diletakkan di tandu, Raka Pratama Wibowo memeluk kakiku lebih erat dan berkata ingin ikut. Tetapi aku menjelaskan bahwa ia tidak bisa dan ayahnya akan menelepon memberi kabar. Dan setelah janji itu ditegaskan Pak Fajar Aditya Wibowo mencium kening Raka Pratama Wibowo dan berkata ia akan membawa saudaranya pulang. Lalu ambulans melaju pergi dan aku berdiri di beranda sambil memeluk Raka Pratama Wibowo, melihat lampu merah menghilang di ujung jalan.
Tangisnya mereda namun tubuhnya masih gemetar. Dan ketika ia bertanya apakah Mirza Pratama Wibowo akan sembuh, aku ingin mengatakan ya dan berjanji semuanya baik-baik saja tetapi aku tidak bisa berbohong. Jadi aku mengatakan bahwa para dokter akan melakukan yang terbaik, dan ketika ia berkata aku tidak tahu masa depan, aku menjawab tidak ada yang tahu masa depan. Tetapi aku tahu satu hal bahwa saudaranya kuat dan dicintai banyak orang yang ingin ia sembuh. Membuatnya mengangguk pelan. Lalu ia bertanya apakah aku mencintai Mirza Pratama Wibowo? Aku terkejut namun menjawab iya, aku mencintainya, dan ketika ia berkata ia juga sangat mencintainya lalu menyandarkan kepala di bahuku sambil mengatakan ia juga mencintaiku. Pada saat itu, sambil memeluk anak kecil yang ketakutan itu, aku mengambil keputusan bahwa aku tidak akan menunggu lebih lama lagi. Aku tidak akan diam lagi karena ada sesuatu yang salah di rumah ini yang perlahan membunuh anak-anak itu dan aku bertekad menemukannya meski harus kehilangan pekerjaanku. Kejang yang dialami Mirza Pratama Wibowo bukan sekadar gejala tambahan melainkan sebuah peringatan, dan selama 3 hari Mirza Pratama Wibowo dirawat di rumah sakit aku merawat Raka Pratama Wibowo sambil pikiranku terus tertuju pada anak yang terbaring di bangsal dan teori yang semakin menguat di kepalaku. Setiap malam setelah Raka Pratama Wibowo tertidur aku meneliti keracunan glutaraldehida, senyawa organik volatil, serta dampak bahan kimia terhadap anak-anak. Dan apa yang kutemukan membuat darahku terasa dingin karena paparan glutaraldehida jangka panjang dapat menyebabkan persis gejala yang dialami anak kembar itu yaitu kelelahan kronis, nyeri otot, gangguan saraf, penurunan berat badan. Bahkan dalam kasus berat memicu kejang. Dan Mirza Pratama Wibowo yang lebih sering berada di kamar karena sifatnya lebih tertutup jelas menerima paparan lebih besar daripada Raka Pratama Wibowo. Teori itu masuk akal, terlalu masuk akal, namun aku tahu teori saja tidak cukup dan aku membutuhkan bukti. Pada hari ketiga Pak Fajar Aditya Wibowo membawa Mirza Pratama Wibowo pulang ke rumah dalam kondisi lebih pucat dan lebih lemah dengan gelang rumah sakit di pergelangan tangannya. Aku menyambutnya dengan lega, tetapi tatapannya kosong saat menjawab sapaan, dan Raka Pratama Wibowo berlari memeluk saudaranya dengan hati-hati seolah takut mematahkannya. Sementara Pak Fajar Aditya Wibowo tampak seperti menua 10 tahun dalam 3 hari dengan janggut tak terurus, mata merah karena kurang tidur, dan ekspresi kalah yang belum pernah kulihat sebelumnya ketika ia berkata bahwa dokter rumah sakit pun tidak menemukan apa-apa dan kejang itu diklasifikasikan sebagai idiopatik tanpa penyebab jelas. Lalu ketika aku hendak berbicara ia mengangkat tangan dan mengatakan bahwa ia tahu apa yang ingin kusampaikan karena ia sudah melihatnya di mataku sejak hari pertama dan bertanya apakah aku merasa mengetahui sesuatu yang tidak diketahui para dokter. Dan aku menjawab bahwa aku tidak merasa lebih tahu tetapi aku menemukan sesuatu yang layak diselidiki. Membuatnya menatapku dengan campuran kelelahan dan keputusasaan sambil bertanya apa itu? Aku menarik napas dalam karena ini saatnya. Aku menjelaskan bahwa produk pembersih yang digunakan di rumah ini yaitu formula Cleanpro mengandung glutaraldehida, senyawa yang dapat menyebabkan semua gejala yang dialami anak-anak itu termasuk kelelahan, nyeri otot, gangguan saraf, dan kejang bila terpapar lama, dan Pak Fajar Aditya Wibowo terdiam lama sebelum bertanya bagaimana aku mengetahuinya. Aku menjelaskan bahwa aku pernah bekerja di rumah sakit tempat glutaraldehida digunakan untuk mensterilkan alat dan para pekerja yang terpapar mengalami masalah kesehatan. Lalu setelah menemukan produk itu di gudang aku menelitinya dan gejalanya identik. Ketika ia bertanya mengapa para dokter tidak memikirkannya aku menjawab karena mereka mencari penyakit, sesuatu di dalam tubuh anak-anak, dan tidak pernah mempertimbangkan lingkungan. Membuatnya mengusap wajahnya dengan gerakan lelah sambil bertanya apakah aku menuduh stafnya meracuni anak-anaknya, dan aku menegaskan bahwa itu tidak disengaja karena Ibu Elsa Hartati kemungkinan tidak tahu bahayanya dan hanya berusaha menjaga rumah tetap bersih dengan produk yang terlalu kuat untuk penggunaan rumah tangga. Sementara anak-anak menghabiskan berjam-jam di kamar tertutup menghirup uapnya. Dan ketika ia bertanya mengapa Mirza Pratama Wibowo lebih parah aku menjelaskan karena ia lebih sering di kamar dan berbaring di tempat tidur sedangkan Raka Pratama Wibowo lebih sering keluar bermain di taman sehingga menerima dosis lebih kecil. Dan Pak Fajar Aditya Wibowo terdiam begitu lama. Sampai aku mengira aku akan dipecat. Tetapi kemudian ia melakukan sesuatu yang tidak kuduga dengan duduk di kursi dan mulai menangis sambil berkata bahwa ia telah menghabiskan Rp 3 miliar. Aku mendengar Pak Fajar Aditya Wibowo berkata dengan suara pecah bahwa ia telah berkonsultasi dengan dokter-dokter terbaik di dunia dan kini aku mengatakan jawaban itu berada tepat di bawah hidungnya selama ini. Lalu aku mendekat dan berlutut di sampingnya sambil berkata bahwa aku bisa saja keliru tetapi hanya ada satu cara untuk mengetahuinya, yaitu membawa Mirza Pratama Wibowo dan Raka Pratama Wibowo keluar dari rumah ini selama beberapa minggu.
Karena jika mereka membaik berarti penyebabnya ada di lingkungan dan jika tidak maka kami kembali ke titik awal. Dan ketika ia bertanya kemana harus membawa mereka aku menjawab kemana saja. Hotel, rumah sewaan, rumah kerabat, tempat manapun yang tidak dibersihkan dengan produk itu, membuatnya mengusap air mata dan menatapku bertanya apakah aku sungguh percaya? Dan aku menjawab bahwa ini layak dicoba. Tepat saat itu pintu terbuka dan Dr. Octavian Surya Darmawan masuk diikuti Ibu Elsa Hartati. Mengatakan ia datang begitu tahu Mirza Pratama Wibowo pulang dari rumah sakit. Lalu terhenti melihatku berlutut di sisi Pak Fajar Aditya Wibowo dan bertanya apa yang terjadi. Sehingga Pak Fajar Aditya Wibowo berdiri dan berkata aku telah menyampaikan teori menarik, yang disambut tawa mengejek dokter itu bahwa pengasuh kini membuat diagnosis dan menuduh anak-anak keracunan produk pembersih di rumah. Suasana hening menegang ketika Dr. Octavian Surya Darmawan menatap bergantian dengan kemarahan dan mengatakan ini konyol serta mempertanyakan mengapa Pak Fajar Aditya Wibowo mempercayai perempuan yang menurutnya bahkan mungkin tidak lulus SMA dibanding dirinya yang belajar kedokteran 8 tahun. Membuatku berdiri dan menegaskan bahwa aku lulus SMA serta mengikuti pelatihan pertolongan pertama, perawatan pediatrik, dan keselamatan lingkungan. Aku bukan dokter tetapi tahu mengenali ketika ada yang salah. Lalu ketika ia menantang apa yang salah menurut pandanganku, aku menjelaskan bahwa formula Cleanpro mengandung glutaraldehida, disinfektan industri yang tidak seharusnya dipakai di rumah apalagi di kamar anak, dan paparan jangka panjang menyebabkan kelelahan, nyeri otot, gangguan saraf, dan kejang. Persis gejala Mirza Pratama Wibowo dan Raka Pratama Wibowo. Dr. Octavian Surya Darmawan tertawa lagi namun terdengar gugup dan memohon agar Pak Fajar Aditya Wibowo tidak menanggapi serius karena aku jelas melampaui batas. Maka aku menatapnya dan menantang agar ia membuktikanku salah dengan melakukan tes toksikologi khusus untuk glutaraldehida. Karena jika hasilnya negatif aku akan pergi dan tak pernah menyebutnya lagi. Tetapi ia menolak membuang sumber daya untuk teori konspirasi pengasuh rumah tangga. Dan ketika aku mengatakan mungkin ia takut menemukan aku benar wajahnya memerah hingga Pak Fajar Aditya Wibowo memotong tegas. Memerintahkan Dr. Octavian Surya Darmawan melakukan tes itu, menegaskan bahwa ia yang membayar dan berhak memutuskan. Lalu mendekati dokter itu dan berkata bahwa selama lebih dari setahun ia gagal menemukan penyakit anak-anaknya sementara aku hanya beberapa minggu sudah punya teori masuk akal. Karena jika aku salah tak ada yang rugi dan jika benar anak-anaknya bisa membaik. Akhirnya Dr. Octavian Surya Darmawan menyetujui dengan syarat jika hasilnya negatif aku harus keluar dari rumah ini. Dan aku menyatakan siap berkemas bila itu terjadi. Kesepakatan pun tercapai dan dokter itu pergi membanting pintu. Sementara Ibu Elsa Hartati yang sedari tadi dia menatapku dengan ekspresi sulit dibaca dan berkata ia berharap aku tahu apa yang kulakukan. Dan aku menjawab aku pun berharap demikian. Lalu ketika kami tinggal berdua Pak Fajar Aditya Wibowo bertanya apakah aku yakin. Dan aku menjawab tidak. Tetapi aku yakin kami harus mencoba sesuatu yang berbeda karena cara lama tidak berhasil. Dan jika aku keliru aku akan pergi sementara ia melanjutkan pencarian jawaban, dan jika aku benar, pikirku sejenak, maka anak-anakmu akan membaik dan Pak Fajar Aditya Wibowo harus menerima bahwa kadang jawaban terpenting datang dari orang yang paling tidak kita duga. Dan ia menatapku lama hingga aku melihat sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya di matanya. Harapan yang rapuh, ragu, namun nyata. Lalu ia mengucapkan terima kasih karena aku tidak menyerah. Dan aku menjawab bahwa aku tidak pernah menyerah pada anak-anak yang membutuhkan. Malam itu aku masuk ke kamar anak-anak untuk mengucapkan selamat malam. Mirza Pratama Wibowo terbaring menatap langit-langit sementara Raka Pratama Wibowo bermain mobil-mobilan di lantai. Dan ketika aku menyapa mereka, Raka Pratama Wibowo berkata bahwa ayahnya bilang mereka akan pergi bepergian. Mungkin, karena ayahnya masih memutuskan. Entah kemana tetapi akan menjadi petualangan. Namun Mirza Pratama Wibowo menolak dengan suara pelan karena baginya rumah itu adalah rumah ibunya dan jika mereka pergi ibunya tidak akan tahu di mana mereka berada, membuat dadaku terasa sesak karena di usia 5 tahun anak itu masih menunggu ibunya kembali. Lalu aku menjelaskan bahwa ibunya akan selalu tahu di mana ia berada karena ia tinggal di hati sambil menyentuh dadaku, dan hati itu akan ikut kemanapun ia pergi. Mirza Pratama Wibowo terdiam memikirkan kata-kataku lalu bertanya apakah aku pikir ibunya bahagia. Dan aku menjawab bahwa ibunya pasti bangga padanya dan pada saudaranya serta ingin mereka sehat. Dan ketika ia berkata mereka memang belum baik-baik saja dan memintaku berjanji bahwa mereka akan sembuh, aku ragu karena tidak ingin berjanji kosong. Tetapi melihat tubuh kecilnya di ranjang besar itu aku akhirnya berjanji akan melakukan segala yang aku bisa. Sebuah janji yang sungguh ingin kutepati apapun harganya.
2 hari berikutnya penuh ketegangan karena Dr. Octavian Surya Darmawan sudah mengambil sampel darah dan urin anak-anak untuk tes toksikologi yang membutuhkan setidaknya 48 jam. Sementara Pak Fajar Aditya Wibowo memutuskan mengikuti saranku dan menyewa villa pantai sekitar 2 jam dari kota dengan rencana membawa anak-anak ke sana segera setelah hasil keluar tanpa memedulikan hasilnya. Dan aku setuju karena bahkan jika tes negatif menjauhkan mereka dari lingkungan itu bisa membantu. Pada malam kedua penantian, saat aku berada di kamar anak-anak membantu Raka Pratama Wibowo menggambar sementara Mirza Pratama Wibowo beristirahat, Ibu Elsa Hartati muncul di ambang pintu dan memintaku berbicara secara pribadi. Lalu kami menuju dapur dan ia dengan gugup mengaku bahwa ia yang memilih produk pembersih itu 2 tahun lalu setelah Bunga Lestari Prameswari meninggal karena Pak Fajar Aditya Wibowo terobsesi pada kebersihan dan ingin rumah ini steril agar tidak ada lagi yang sakit. Dan ia memilih disinfektan industri karena mengira itu akan melindungi anak-anak. Namun ia tidak tahu bahayanya dan kini menangis ketakutan membayangkan ia mungkin menyakiti mereka, sehingga aku menenangkannya dengan mengatakan ia berniat membantu dan tidak mungkin tahu bahwa hanya karena aku pernah bekerja di rumah sakit dan mengenal glutaraldehida aku bisa menyadarinya. Dan jika bukan karena itu aku pun takkan mengenalinya. Aku melihat Ibu Elsa Hartati mengusap air matanya dan berkata bahwa jika tes membuktikan aku benar, ia akan mengundurkan diri. Tetapi aku langsung menahannya karena Mirza Pratama Wibowo dan Raka Pratama Wibowo membutuhkan dirinya dan rumah ini pun membutuhkan dirinya. Lalu ketika ia bertanya bagaimana mereka bisa percaya padanya setelah semua yang terjadi, aku menegaskan bahwa ia tidak melakukan apapun dengan sengaja dan ketika kebenaran terungkap Pak Fajar Aditya Wibowo pasti akan memahaminya. Ibu Elsa Hartati menatapku dengan rasa terima kasih bercampur rasa bersalah dan bertanya mengapa aku begitu baik padanya padahal ia bersikap dingin sejak aku datang. Aku tersenyum kecil dan menjawab bahwa aku tahu. Rasanya memikul rasa bersalah dan aku juga tahu manusia melakukan yang terbaik dengan informasi yang mereka punya. Ia lalu menyebut aku orang baik. Dan aku hanya mengatakan bahwa aku sedang berusaha menolong anak-anak itu. Saat aku kembali ke kamar anak kembar, aku mendapati Pak Fajar Aditya Wibowo duduk di antara 2 ranjang, membacakan cerita untuk anak-anak dengan suara rendah dan lembut sementara Mirza Pratama Wibowo dan Raka Pratama Wibowo menatapnya penuh kagum, pemandangan yang belum pernah kulihat sebelumnya, membuatku terpaku di ambang pintu dilanda gelombang emosi karena ada sesuatu yang indah dalam momen itu. Wajah seorang ayah di balik sosok pengusaha. Hingga Pak Fajar Aditya Wibowo menoleh dan mengajakku bergabung. Aku mengatakan tidak ingin mengganggu namun ia meyakinkan aku tidak mengganggu karena ia sedang membaca bagian favorit mereka tentang Satria yang menyelamatkan putri. Dan Raka Pratama Wibowo menatapku antusias menanyakan apakah aku suka cerita. Aku menjawab. Sangat suka lalu ia menepuk tempat kosong di ranjang agar aku duduk. Aku pun duduk dan Pak Fajar Aditya Wibowo melanjutkan dongeng klasik penuh petualangan dan akhir bahagia. Tetapi sambil mendengarkan aku berpikir bahwa kisah nyata 2 anak itu belum menemukan akhir bahagianya. Kemudian hasil tes datang pada suatu pagi hari Kamis dan mengubah segalanya. Saat aku di dapur sedang minum kopi hangat, Pak Fajar Aditya Wibowo masuk dengan ekspresi yang belum pernah kulihat, campuran lega, marah, dan sesuatu seperti rasa hormat. Lalu ia berkata hampir berbisik bahwa tesnya positif, glutaraldehida, kadar tinggi ditemukan dalam darah kedua anak, dan Mirza Pratama Wibowo memiliki konsentrasi 3 kali lebih tinggi daripada Raka Pratama Wibowo. Membuat lututku lemas karena aku benar. Dan ketika aku bertanya artinya apa, ia menjawab artinya aku telah menyelamatkan nyawa anak-anaknya. Tepat saat itu, Dr. Octavian Surya Darmawan muncul di pintu dapur dengan wajah yang sulit dibaca dan berkata ia perlu membicarakan hasil ini. Namun Pak Fajar Aditya Wibowo menantang apalagi yang perlu dibahas karena semuanya sudah jelas. Dokter itu mengakui secara teknis benar tetapi berdalih ia tak mungkin memprediksi hal itu karena glutaraldehida bukan sesuatu yang dicari dalam pemeriksaan rutin. Lalu Pak Fajar Aditya Wibowo bertanya mengapa ia tidak menyelidiki ketika aku menyarankan dan dokter itu menjawab karena menurutnya itu teori absurd dari orang tanpa kualifikasi medis sambil menaikkan suara menyebut pengalaman 25 tahun. Namun Pak Fajar Aditya Wibowo melangkah mendekat dan berkata pengasuh ini dalam 2 minggu melakukan apa yang ia gagal lakukan selama lebih dari setahun. Dan dokter itu menyebut itu hanya keberuntungan. Tetapi aku menimpali dengan suara pelan namun tegas bahwa bukan keberuntungan jika seseorang memperhatikan detail yang diabaikan orang lain, membuat. Dr. Octavian Surya Darmawan menatapku dengan jijik dan meremehkan bahwa aku hanya pekerja rumah tangga yang beruntung dan itu tidak menjadikanku dokter. Aku menjawab aku tidak pernah mengaku dokter. Aku hanya mengatakan ada yang salah dan memang benar ada yang salah. Lalu Pak Fajar Aditya Wibowo berdiri di antara kami dan mengatakan terima kasih atas jasanya tetapi mereka tidak lagi membutuhkannya.
Dokter itu tersentak menanyakan apakah ia dipecat, dan Pak Fajar Aditya Wibowo menjawab mereka akan mencari profesional lain. Wajah Dr. Octavian Surya Darmawan memerah menahan amarah sambil berkata Pak Fajar Aditya Wibowo akan menyesal. Tetapi ia menjawab tidak perlu karena ia punya seseorang yang benar-benar peduli pada anak-anaknya. Lalu Dr. Octavian Surya Darmawan pergi membanting pintu, dan Pak Fajar Aditya Wibowo mendekat kepadaku. Aku mendengar Pak Fajar Aditya Wibowo berkata bahwa aku akan tetap tinggal di sini. Bukan sebagai pengasuh, melainkan sebagai bagian dari keluarga ini. Seseorang yang ia ingin hadir dalam hidup anak-anaknya untuk waktu yang sangat lama. Namun sebelum aku sempat menjawab, terdengar kegaduhan dari lantai atas, suara Ibu Elsa Hartati memanggil lalu jeritan panik, Pak Fajar Aditya Wibowo, ini Mirza Pratama Wibowo, dia tidak merespons. Sehingga kami berdua berlari menaiki tangga. Dan di kamar anak kembar aku melihat Mirza Pratama Wibowo terbaring dengan mata terbuka tetapi menatap kosong. Tubuhnya kaku tak bergerak, sementara Ibu Elsa Hartati berkata ia masuk untuk membangunkan mereka dan menemukannya seperti itu tanpa respons apapun. Aku menyentuh dahinya yang dingin dan lembab lalu memanggil namanya berulang kali tanpa jawaban. Aku segera menyuruh Pak Fajar Aditya Wibowo memanggil ambulans 118119. Dan ketika ia bertanya apa yang terjadi, aku mengatakan ini bisa reaksi terhadap glutaraldehida atau reaksi putus zat sehingga kami butuh rumah sakit segera. Sementara Raka Pratama Wibowo sudah terbangun dan meringkuk ketakutan di sudut ranjangnya dengan mata penuh teror bertanya apa yang terjadi pada saudaranya dan mengapa ia tidak bicara. Aku menenangkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja karena ayahnya sedang memanggil bantuan. Sedangkan Pak Fajar Aditya Wibowo berbicara di telepon dengan suara mendesak. Aku tetap menempelkan tanganku di dahi Mirza Pratama Wibowo dan membisikkan bahwa aku tahu ia ada di sana dan ia kuat. Tetapi menit-menit terasa seperti berjam-jam. Raka Pratama Wibowo menggenggam kakiku sambil gemetar. Ibu Elsa Hartati berdoa dalam diam. Dan Pak Fajar Aditya Wibowo bergumam bahwa mereka bilang 10 menit lalu memohon semoga sempat. Namun ia tiba-tiba panik bertanya bagaimana kalau tidak sempat dan bagaimana kalau ia kehilangan anak itu juga. Aku memegang bahunya dan berkata ia tidak akan kehilangan Mirza Pratama Wibowo karena ia kuat dan kini kami sudah tahu apa yang salah. Tetapi ia menangis mengatakan aku tidak mengerti karena sejak Bunga Lestari Prameswari meninggal ia berjanji akan menjaga anak-anak dan tak akan membiarkan hal buruk terjadi. Aku menegaskan bahwa ia sudah melakukan semua yang ia bisa, menghabiskan banyak uang dan berkonsultasi ke banyak spesialis. Dan aku hanya kebetulan punya pengalaman yang tepat di saat yang tepat. Ambulans tiba sekitar 8 menit kemudian, petugas ambulans berlari masuk dan segera menaruh Mirza Pratama Wibowo ke tandu. Salah satu dari mereka berkata bahwa anak itu tampak syok dan mereka harus berangkat sekarang. Pak Fajar Aditya Wibowo hendak ikut tetapi aku menahannya agar ia tetap bersama Raka Pratama Wibowo karena anak itu membutuhkan ayahnya. Namun ia bersikeras ingin ikut, jadi aku berkata aku akan ikut hingga ia menyusul. Lalu aku naik ke ambulans saat pintu menutup. Seorang petugas bertanya apakah aku ibunya dan aku menjawab aku pengasuhnya. Ketika ditanya apa yang terjadi aku menjelaskan keracunan glutaraldehida akibat paparan lama dan tes pagi ini sudah mengonfirmasi. Sepanjang perjalanan aku menggenggam tangan Mirza Pratama Wibowo yang tetap tak bergerak tetapi denyutnya terasa lemah dan aku terus membisikkan bahwa aku ada bersamanya. Setibanya di RSCM Jakarta, Mirza Pratama Wibowo dibawa ke ICU anak dan aku ditahan di depan pintu lalu duduk di kursi plastik sambil membiarkan air mataku jatuh. Sekitar 20 menit kemudian Pak Fajar Aditya Wibowo datang menggendong Raka Pratama Wibowo dan bertanya bagaimana kondisi anak itu. Aku hanya bisa menjawab aku tidak tahu karena mereka membawanya ke ICU. Raka Pratama Wibowo merentangkan tangan kepadaku sambil bertanya apakah saudaranya akan meninggal. Aku menenangkannya dan ketika ia memintaku berjanji, aku menatap Pak Fajar Aditya Wibowo yang matanya basah lalu berjanji bahwa para dokter sedang melakukan semua yang mereka bisa. Kami menunggu 2 jam dengan Ibu Elsa Hartati terus berdoa. Pak Fajar Aditya Wibowo mondar-mandir gelisah, dan aku memangku Raka Pratama Wibowo sambil bersenandung pelan. Sampai akhirnya Dr. Nindya Ayu Paramita muncul dan kami semua berdiri. Pak Fajar Aditya Wibowo memperkenalkan diri sebagai ayah dan bertanya bagaimana kondisi putranya. Lalu ia menjelaskan bahwa Mirza Pratama Wibowo mengalami krisis reaksi putus zat yang berat karena setelah tubuh terpapar racun lama lalu racun itu dihentikan bisa terjadi reaksi merugikan. Tetapi anak itu akan baik-baik saja karena sudah distabilkan dan kini tinggal menunggu waktu dengan detoks bertahap. Ketika ditanya berapa lama ia mengatakan bisa berminggu-minggu atau berbulan-bulan namun kabar baiknya sekarang mereka tahu apa yang sedang ditangani. Pak Fajar Aditya Wibowo menghembuskan napas lega dan meminta izin melihatnya, dan Dr. Nindya Ayu Paramita mengizinkan tetapi hanya satu pengunjung pada satu
Waktu, Pak Fajar Aditya Wibowo menatapku dan berkata agar aku masuk terlebih dahulu. Tetapi aku menolak dengan lembut dan mengatakan bahwa Mirza Pratama Wibowo adalah anaknya dan dialah yang telah menyelamatkan nyawanya. Namun akhirnya akulah yang melangkah masuk ke icu anak dengan jantung berdegup kencang. Dan di sana Mirza Pratama Wibowo terbaring di ranjang kecil dikelilingi alat-alat medis. Matanya terbuka dan ketika melihatku ada sesuatu yang bergerak di ekspresinya lalu ia memanggil namaku. Dengan suara sangat lemah hampir seperti bisikan, aku menyapanya dengan penuh kasih dan bertanya bagaimana keadaannya. Ia menjawab lelah dan bertanya di mana ia berada. Aku menjelaskan bahwa ia di rumah sakit karena sempat sakit tetapi dokter sedang merawatnya. Lalu ia berkata bahwa ia bermimpi tentang ibunya. Membuat dadaku sesak ketika aku bertanya apa yang dikatakan ibunya dan ia menjawab bahwa ibunya bilang ia akan baik-baik saja dan ada seseorang yang baru menjaga dirinya. Saat itu aku tak mampu menahan air mata dan berjanji bahwa ia akan sembuh. Ketika ia bertanya apakah aku orang baru itu aku mengiyakan dan ia berkata berarti ibunya benar. Lalu ia memejamkan mata dengan senyum kecil di bibirnya dan aku tahu saat itu bahwa apapun yang akan terjadi setelah ini tidak lagi penting karena aku telah menemukan tempatku di keluarga ini. Minggu-minggu berikutnya menjadi naik turun emosi karena Mirza Pratama Wibowo menghabiskan 10 hari di icu anak sebelum dipindahkan ke kamar biasa. Para dokter memantau kadar darahnya setiap hari dan menyesuaikan perawatan serta obat-obatan. Proses detoks berlangsung lambat tetapi menunjukkan hasil. Sementara Raka Pratama Wibowo mengunjungi kakaknya setiap hari sepulang sekolah dan Pak Fajar Aditya Wibowo bahkan menyewa guru privat agar ia tidak tertinggal pelajaran namun tetap memastikan anak itu bisa bertemu saudaranya kapanpun ia mau. Suatu hari Raka Pratama Wibowo datang membawa gambar berwarna untuk kakaknya yang memperlihatkan dua anak berpegangan tangan, sebuah rumah, dan sosok perempuan di samping mereka. Ketika Mirza Pratama Wibowo bertanya siapa perempuan itu, Raka Pratama Wibowo menjawab bahwa itu aku dan aku adalah keluarga mereka sekarang. Membuat hatiku mengencang di ambang pintu. Dan ketika ia ditanya mengapa menggambarkanku, ia menjawab karena aku merawat mereka dan ayah mereka menyukaiku. Lalu Mirza Pratama Wibowo menatapku dengan mata besar dan serius bertanya apakah aku menyukai ayahnya. Pertanyaan polos khas anak 5 tahun yang membuatku terdiam sejenak sebelum menjawab bahwa aku sangat menyukai ayah mereka dan sangat menyayangi mereka berdua. Lalu ia bertanya apakah ayahnya juga menyukaiku dan aku menjawab bahwa menurutku iya. Membuatnya tampak puas dan berkata bahwa ibunya pasti juga akan menyukaiku karena ibunya menyukai orang-orang baik. Tepat saat itu Pak Fajar Aditya Wibowo muncul membawa kantong buah dan bertanya apa yang sedang dibicarakan. Raka Pratama Wibowo dengan polos menjawab bahwa mereka membicarakan dirinya dan aku karena Mirza Pratama Wibowo bertanya apakah kami saling menyukai. Pak Fajar Aditya Wibowo menatapku dengan sorot mata yang membuat jantungku berdebar dan bertanya apa jawabanku. Anak itu berkata aku bilang aku menyukainya lalu bertanya apakah ayahnya juga menyukaiku. Keheningan beberapa detik terasa seperti keabadian sampai akhirnya Pak Fajar Aditya Wibowo tersenyum tulus dan berkata bahwa ia sangat menyukaiku karena aku telah menyelamatkan nyawa mereka. Lalu, Raka Pratama Wibowo dengan polos bertanya apakah aku bisa menjadi ibu baru mereka. Membuat wajahku memerah dan aku tergagap mengatakan bahwa mereka tidak punya ibu dan aku hanya merawat mereka seperti seorang ibu. Sementara Mirza Pratama Wibowo mengangguk setuju dan berkata itu ide yang bagus. Pak Fajar Aditya Wibowo mendekat dan menggenggam tanganku sambil berkata tampaknya anak-anaknya sudah memutuskan. Aku mencoba mengatakan bahwa mereka masih anak-anak dan tidak tahu apa yang mereka katakan. Tetapi ia menjawab bahwa justru anak-anak sering melihat lebih jelas daripada orang dewasa dan bertanya bagaimana jika ia mengatakan bahwa ia setuju dengan mereka. Membuat napasku tercekat ketika ia melanjutkan bahwa dalam beberapa minggu terakhir aku telah menjadi orang terpenting dalam hidup anak-anaknya dan, jujur saja, dalam hidupnya juga karena aku memberinya harapan saat ia telah kehilangannya dan mengingatkannya bahwa kebaikan masih ada di dunia. Aku berkata pada Pak Fajar Aditya Wibowo bahwa semua ini terasa terlalu cepat, dan ia menjawab bahwa setelah kehilangan Bunga Lestari Prameswari ia belajar hidup terlalu singkat untuk menunggu. Bahwa ia tidak memintaku menikahinya besok, hanya memintaku memberi kesempatan dan mempertimbangkan untuk benar-benar menjadi bagian dari keluarga ini. Lalu aku menatap Mirza Pratama Wibowo dan Raka Pratama Wibowo di ranjang yang mengamati dengan mata penuh harap. Menatap kembali Pak Fajar Aditya Wibowo yang memandangku dengan kerentanan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Mengingat semua yang terjadi sejak aku turun dari bus dengan koper lusuh menatap rumah megah yang terasa seperti dunia lain. Dan aku berkata, ya, aku ingin menjadi bagian dari keluarga ini. Membuat Raka Pratama Wibowo melonjak dari kursi berseru bahwa aku mengatakannya. Sementara Mirza Pratama Wibowo tersenyum untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu dan berkata kini kami benar-benar keluarga. Lalu Pak Fajar Aditya Wibowo memelukku dan di kamar rumah sakit itu, dengan dua anak yang masih sakit namun membaik,
Sesuatu yang baru pun dimulai, bukan akhir bahagia melainkan sebuah awal dengan jalan panjang dan banyak rintangan. Tetapi terkadang awal adalah segalanya. Malam itu setelah anak-anak tertidur, aku dan Pak Fajar Aditya Wibowo duduk berdampingan di ruang tunggu RSCM Jakarta. Aku berkata bahwa ini tidak akan mudah karena perjalanan masih panjang. Mirza Pratama Wibowo membutuhkan berbulan-bulan perawatan. Raka Pratama Wibowo juga perlu pendampingan. Dan aku bukan dokter. Namun ia menggenggam tanganku dan berkata aku lebih dari dokter manapun bagi mereka karena aku melihat mereka apa adanya sebagai anak-anak yang membutuhkan cinta. Bahwa mereka pantas mendapatkan seluruh cinta di dunia dan aku juga pantas dicintai. Dan untuk pertama kalinya sejak memasuki rumah itu aku merasa tak perlu lagi membuktikan diri atau melawan prasangka karena aku dihargai apa adanya. Aku berbisik terima kasih karena ia percaya padaku saat tak ada yang percaya. Ia menjawab berterima kasih karena aku tidak menyerah ketika pergi akan lebih mudah. Aku menegaskan aku tak pernah menyerah pada anak-anak yang membutuhkan aku dan tidak akan memulai dengan anak-anaknya. Lalu ia mengecupku lembut seolah menjanjikan masa depan, keluarga, dan hidup baru. Dan saat malam berlanjut dengan irama monitor dan langkah cepat rumah sakit, aku menyadari hidupku telah berubah sepenuhnya karena aku masuk sebagai pengasuh yang putus asa dan keluar sebagai bagian dari keluarga. Ibu Elsa Hartati benar bahwa aku memandang anak-anak itu dengan cara yang tepat dan tanpa sadar mereka pun memandangku demikian. Jalan ke depan akan sulit tetapi untuk pertama kalinya aku tidak menghadapinya sendirian. Dan 6 bulan kemudian rumah megah di Kompleks Elit Pondok Indah Jakarta Selatan menjadi tak dikenali bukan secara fisik melainkan suasananya. Karena di tempat yang dulu sunyi dan sedih kini dipenuhi tawa, aku melihat bagaimana rumah di Kompleks Elit Pondok Indah Jakarta Selatan berubah total. Tempat yang dulu penuh takut dan putus asa kini dipenuhi harapan dan keceriaan. Karena Mirza Pratama Wibowo dan Raka Pratama Wibowo sudah pulih sepenuhnya. Perawatan berhasil, detoks berjalan sukses, dan mereka kembali menjadi anak-anak yang seharusnya. Sehat, berenergi, penuh hidup. Sementara aku mengamati mereka berlari mengejar bola di taman luas di halaman rumah sambil menyeruput kopi di teras, mendengar teriakan dan tawa mereka. Ketika Pak Fajar Aditya Wibowo muncul di belakangku dan berkata ia sedang memikirkan betapa semua telah berubah karena 6 bulan lalu aku turun dari Transjakarta dengan koper lusuh dan kini aku menjadi bagian dari keluarganya. Aku tersenyum dan bertanya apakah ia yakin ingin melakukan ini. Dan ia menjawab lebih yakin daripada apapun dalam hidupnya. Hari itu memang hari yang dinanti. Setelah 6 bulan berpacaran, malam-malam membicarakan masa depan, akhir pekan sebagai keluarga, Pak Fajar Aditya Wibowo melamarku dan aku menerimanya tanpa ragu. Kami sepakat upacaranya sederhana saja di taman. Hanya keluarga dan sahabat dekat. Karena aku tidak menginginkan kemewahan dan setelah hidup panjang penuh kesulitan aku belajar menghargai hal-hal yang sederhana. Lalu aku mendengar panggilan riang. Dan Raka Pratama Wibowo berlari menghampiriku sambil membawa sesuatu di tangannya. Ia menunjukkan bunga dari taman, mawar putih yang ia petik dengan hati-hati. Dan berkata itu untuk membuatku lebih cantik saat menikah, membuat mataku berkaca-kaca ketika aku berterima kasih dan mengatakan itu bunga tercantik yang pernah ku terima. Mirza Pratama Wibowo datang menyusul dan berkata ia juga ingin memberiku sesuatu tetapi tidak menemukan yang bagus. Aku menjawab bahwa melihat mereka sehat dan bahagia sudah menjadi hadiah terbaik. Ia protes itu bukan hadiah sungguhan. Tetapi aku menegaskan justru itu hadiah paling penting. Sementara Pak Fajar Aditya Wibowo memperhatikan kami dengan senyum hangat lalu menyuruh mereka bersiap karena upacara dimulai 1 jam lagi. Dan kedua anak itu berlari masuk rumah meninggalkan aku dan Pak Fajar Aditya Wibowo berdua. Ia berkata anak-anak sangat memujaku sampai kadang ia merasa mereka lebih menyukaiku daripada dirinya. Aku menyangkal dan mengatakan mereka mencintainya. Hanya saja aku yang melihat sesuatu yang tak dilihat orang lain dan itu menciptakan ikatan khusus. Namun ia menolak merendahkan hal itu dengan berkata tidak semua orang akan melakukan yang kulakukan karena aku melakukannya karena aku peduli sungguh-sungguh dan tidak membiarkan prasangka atau ketakutan menghalangiku berbuat benar. Membuatku teringat Dr. Octavian Surya Darmawan dan cara ia meremehkanku hanya karena aku tidak punya ijazah kedokteran. Juga teringat betapa sering aku diremehkan karena latar belakangku yang sederhana. Lalu aku berkata pada Pak Fajar Aditya Wibowo bahwa pelajaran terbesarnya adalah jawaban paling penting tidak selalu datang dari orang yang kita harapkan dan kadang datang dari orang yang paling tak kita duga. Dan selalu layak mendengarkan meski orang itu tidak punya kredensial yang dianggap benar. Ia memelukku dan berkata akan selalu berusaha mengingat itu. Upacara berlangsung saat matahari terbenam. Taman diterangi ratusan lilin. Aku mengenakan kebaya putih sederhana yang kupilih sendiri. Sementara Pak Fajar Aditya Wibowo memakai setelan gelap tanpa dasi karena ia tahu aku suka yang lebih santai.
Ibu Elsa Hartati duduk di barisan depan menangis terseduh-seduh karena dalam beberapa bulan terakhir kami menjadi sahabat yang tak terduga dan aku membantunya memahami bahwa kesalahan tidak menentukan nilai seseorang. Lalu Mirza Pratama Wibowo dan Raka Pratama Wibowo menjadi pembawa cincin, mengangkat cincin kawin di bantal beludru kecil dengan wajah serius seolah itu misi terpenting hidup mereka. Dan ketika Pastor Yohanes Prabu Santoso bertanya apakah aku siap, aku menjawab lebih siap daripada sebelumnya. Janji pernikahan kami sederhana dan tulus tanpa hiasan berlebihan. Pak Fajar Aditya Wibowo berjanji mencintaiku dan menjagaku sepanjang hidupnya. Dan aku berjanji mencintai serta merawat Pak Fajar Aditya Wibowo, Mirza Pratama Wibowo, dan Raka Pratama Wibowo seperti darah dagingku sendiri. Ketika Pastor Yohanes Prabu Santoso bertanya apakah aku menerima Pak Fajar Aditya Wibowo sebagai suamiku, aku menjawab menerima. Dan ketika ia bertanya apakah Pak Fajar Aditya Wibowo menerima aku sebagai istrinya, ia pun menjawab menerima. Lalu ia menyatakan kami sah sebagai suami istri. Ciuman kami lembut dan penuh janji. Anak-anak bertepuk tangan sambil bersorak. Ibu Elsa Hartati menangis semakin keras. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku aku merasa benar-benar berada di tempat yang seharusnya. Pesta berlanjut hingga malam tetapi aku keluar sejenak ke taman untuk menenangkan diri dan mencerna semua yang terjadi. Lalu Mirza Pratama Wibowo datang menghampiriku dengan setelan kecilnya sebagai pembawa cincin dan mata yang lelah namun berbinar. Aku mempersilahkannya duduk di sampingku di bangku taman. Dan ia bertanya apakah sekarang setelah aku menikah dengan ayahnya aku adalah ibu sungguhannya. Membuat hatiku terhimpit karena aku tahu pertanyaan itu akan datang. Aku menjelaskan bahwa aku tidak akan pernah menggantikan ibunya yang sesungguhnya dan Bunga Lestari Prameswari akan selalu menjadi ibunya yang boleh ia cintai dan kenang. Tetapi aku juga mencintainya dan Raka Pratama Wibowo seperti anak-anakku sendiri dan cinta bukanlah sebuah persaingan karena hati punya ruang untuk semua orang. Setelah berpikir sejenak ia bertanya apakah ia boleh memanggilku ibu? Dan sambil menahan air mata aku berkata ia boleh memanggilku apapun yang ia mau. Ia memelukku erat dan mengatakan ia mencintaiku. Lalu Raka Pratama Wibowo berlari datang dan mendengar rahasia itu lalu dengan mata membesar bertanya apakah ia juga boleh memanggilku ibu? Aku mengiyakan dan ia meloncat ke pangkuanku berkata ia selalu ingin punya ibu lagi. Tak lama kemudian Pak Fajar Aditya Wibowo datang mencari kami dan Raka Pratama Wibowo dengan bangga mengumumkan bahwa aku adalah ibu mereka sekarang. Pak Fajar Aditya Wibowo menatapku dengan mata berkaca-kaca dan berkata bahwa itulah yang selalu ia inginkan untuk anak-anaknya, seorang ibu yang benar-benar mencintai mereka. Lalu ia duduk bersama kami dan kami berempat berpelukan di bawah bintang-bintang sebagai sebuah keluarga yang dipersatukan oleh takdir. Setelah beberapa saat aku berkata bahwa aku berpikir seharusnya ada cara untuk membantu keluarga lain yang mengalami hal serupa. Anak-anak sakit, orang tua putus asa, dan dokter yang tak menemukan jawaban. Dan aku mengusulkan sebuah yayasan yang menyelidiki kasus medis yang tak terpecahkan terutama yang berkaitan dengan faktor lingkungan. Pak Fajar Aditya Wibowo menyambut ide itu dengan antusias dan mengusulkan nama Yayasan Kesempatan Kedua. Karena terkadang yang dibutuhkan sebuah keluarga hanyalah sudut pandang yang berbeda. Ia berkata ia menyukai ide itu dan memiliki sumber daya untuk mewujudkannya. Serta berjanji akan mendukung sepenuhnya jika aku ingin menyelamatkan lebih banyak anak seperti aku telah menyelamatkan anak-anaknya. Dan begitulah, pada malam pernikahan itu bukan hanya sebuah keluarga yang lahir, tetapi juga sebuah misi. Sebuah yayasan yang dalam tahun-tahun berikutnya membantu ratusan keluarga menemukan jawaban yang tidak mampu diberikan oleh pengobatan tradisional. Sebuah organisasi yang menghargai pengamatan yang teliti, pendengaran yang sabar, dan keberanian untuk mengajukan pertanyaan yang orang lain takut ajukan. Dan aku menatap Pak Fajar Aditya Wibowo, Mirza Pratama Wibowo, serta Raka Pratama Wibowo dan tahu bahwa ini baru permulaan karena masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, banyak keluarga yang perlu ditolong, dan banyak anak yang perlu diselamatkan, tetapi aku tidak lagi sendirian karena kini aku memiliki keluarga yang mencintaiku, menghormatiku, dan mempercayaiku, dan pada akhirnya itulah yang selalu kuinginkan. 2 tahun kemudian Yayasan Kesempatan Kedua telah membantu lebih dari 200 keluarga dan aku menjadi pembela tanpa lelah bagi pasien dengan diagnosis sulit. Sementara Mirza Pratama Wibowo dan Raka Pratama Wibowo yang kini berusia 7 tahun sepenuhnya sehat, bersekolah seperti biasa, bermain, dan berulah seperti anak-anak seusia mereka. Sehingga mimpi buruk penyakit terasa jauh, dan pada suatu sore minggu saat kami piknik di taman, Raka Pratama Wibowo berlari menghampiriku membawa sepucuk surat sambil memanggilku ibu. Aku mengambil amplop itu dan langsung mengenali pengirimnya yaitu Konsil Kedokteran Indonesia, KKI.
Ketika Pak Fajar Aditya Wibowo bertanya apa isinya, aku membukanya dan membaca surat singkat namun bermakna yang menyatakan bahwa Dewan memberikan kepadaku sertifikasi kehormatan sebagai konsultan kesehatan lingkungan sebagai pengakuan atas kerja perintisku dalam mengidentifikasi penyebab lingkungan penyakit pediatrik. Membuatku tertegun dan gemetar karena setelah semua yang pernah dikatakan Dr. Octavian Surya Darmawan tentang kurangnya kualifikasiku, kini pekerjaanku diakui. Mirza Pratama. Wibowo mendekat dengan penasaran dan bertanya apa artinya. Aku menjelaskan bahwa orang-orang mengakui pekerjaanku seperti sebuah penghargaan, dan ia berkata aku pantas mendapatkannya. Membuatku memeluknya sambil mengingat bagaimana semuanya bermula dari surat pemecatan. Sebuah lowongan darurat di rumah orang kaya. 2 anak sakit yang tak seorang pun bisa sembuhkan. Dan kini sebuah keluarga, tujuan hidup, serta pengakuan yang tak pernah kucari namun berarti segalanya. Pak Fajar Aditya Wibowo berkata bahwa yang paling ia cintai dariku adalah aku tak pernah kehilangan kerendahan hati. Dan aku menjawab karena itulah diriku dan aku tak akan melupakan asal-usulku. Anak-anak pun berlari bermain sementara aku dan Pak Fajar Aditya Wibowo duduk di rumput dan ia bertanya apakah aku bahagia. Aku menjawab lebih bahagia dari yang pernah kubayangkan mungkin. Lalu kuceritakan masa kecilku tanpa keluarga, kehilangan orang tua sejak dini, dibesarkan kerabat yang menganggapku beban, menghabiskan hidup merawat anak orang lain sambil berpikir takkan pernah punya anak sendiri. Dan kini aku menunjuk pada anak-anak, rumah, dan semua yang ada seraya berkata bahwa aku memiliki 2 anak yang memanggilku ibu. Seorang suami yang mencintaiku dan menghormatiku, serta pekerjaan yang membuat perbedaan. Sehingga tak ada alasan untuk tidak bahagia. Dan Pak Fajar Aditya Wibowo mengecupku lembut seraya mengatakan aku pantas mendapatkan semua kebahagiaan itu dan lebih banyak lagi. Lalu pada malam hari, setelah anak-anak tidur aku berdiri di beranda menatap bintang-bintang, memikirkan Bunga Lestari Prameswari yang tak pernah kukenal namun kehadirannya masih terasa. Memikirkan anak-anak yang kucintai seperti anakku sendiri, keluarga-keluarga yang telah dan akan terus dibantu yayasan, dan memikirkan diriku sendiri. Gadis miskin yang dulu percaya ia tak akan pernah menjadi lebih dari seorang pekerja, kini menjadi perempuan yang memahami bahwa nilai tidak diukur dari ijazah atau status sosial, melainkan dari kemampuan melihat apa yang orang lain tidak lihat dan keberanian untuk bertindak ketika orang lain menyerah. Pak Fajar Aditya Wibowo berdiri di sampingku dan bertanya aku sedang memikirkan apa? Aku menjawab tentang bagaimana satu pertanyaan saja bisa mengubah segalanya. Ia bertanya pertanyaan yang mana? Dan aku menyebut pertanyaan yang kuajukan kepada Dr. Octavian Surya Darmawan tentang produk pembersih. Terlihat sederhana dan jelas, tetapi justru itulah pertanyaan yang tak seorang pun ajukan. Karena kadang pertanyaan sederhana adalah yang paling kuat, kami pun terdiam sejenak menikmati malam. Lalu aku berkata terima kasih untuk segalanya. Untuk anak-anakku, untuk hidupku, dan karena ia telah menunjukkan bahwa orang-orang baik masih ada di dunia. Aku tersenyum dan berterima kasih kembali karena ia memberiku sebuah keluarga. Dan ketika bintang-bintang berkilau di atas kami aku tahu aku telah menemukan tempatku di dunia ini, bukan sebagai pengasuh yang masuk lewat pintu belakang, melainkan sebagai perempuan yang menyelamatkan sebuah keluarga hanya dengan keberanian mengajukan pertanyaan yang tepat. Karena sang jutawan telah menghabiskan banyak uang untuk menyembuhkan anak-anaknya namun kesembuhan datang tanpa biaya dari seseorang yang tak memiliki apapun selain mata yang jeli dan hati yang mau melihat. Dan itulah pelajaran terbesar dari semuanya. Dan jika kisah ini menyentuh sesuatu di dalam dirimu, tinggalkanlah sebuah komentar, karena terkadang mengakui apa yang kita rasakan saja sudah mengubah lebih banyak daripada yang kita bayangkan. Dan komentarmu bisa menolong seseorang yang hari ini masih terdiam.